Hai, selamat datang di Akalogi, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan bahas mengenai materi volume benda putar. Yang pertama itu tentang metode cakram. Kita langsung mulai soal yang pertama. Oke, tentukan volume dari benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi kurva-kurva yang diberikan terhadap sumbu yang telah ditentukan. Oke, soal yang pertama ini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, caranya cukup mudah teman-teman sebetulnya. Ini mirip sama yang di luas daerah ya teman-teman. Jadi untuk menggambarnya saya akan langsung aja. Kalau yang buat yang belum paham bisa nonton di video yang sebelah sini. Oke, jadi karena di sini 4 min X kuadrat, dia akan terbukanya ke bawah, dan titik potong sumbu Y-nya adalah di 4. Kemudian titik potong sumbu X-nya adalah di 2 dan min 2. Gitu ya, kita tinggal tarik aja, hubungin. Kira-kira seperti ini ya sketsanya. Nah, daerahnya itu adalah yang ini. Oh, oke. Di kuadran pertama, sorry. Jadi daerahnya yang sebelah sini. Nah, kemudian daerah ini akan diputar teman-teman terhadap sumbu X. Jadi nanti kalau kira-kira itu, ya, kalau diputar nanti seperti ini. Kayak gitu ya, jadi ya. Ya, agak jelas semua ya. Yang penting kayak gitulah. Nah, ini akan pakai metode cakram. Kenapa? Karena patokannya itu, kalau metode cakram, teman-teman, itu adalah bidangnya atau daerahnya itu nempel dengan sumbu putarnya. Bahasa paling gampangnya gitu ya, nempel. Ini nempel nih. Jadi, ini adalah bisa dibilang jari-jari cakram kita. Untuk volumenya, rumusnya itu seperti ini. Integral dari A sampai B, R kuadrat, Rx kuadrat gitu ya, dx. Ini apabila diputar terhadap sumbu X. Jadi yang dimaksud jari-jarinya itu adalah jaraknya sebenarnya teman-teman. Karena di sini Y sama dengan 0 di sumbu X, dan ini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat, maka jari-jarinya itu adalah selisihnya sebenarnya. Kebetulan kalau di nomor ini bisa langsung, jadi dari 0 sampai dengan 2, 4 min X kuadratnya itu kita kuadratkan dulu, jangan lupa dx. Jadi kalau dikuadratkan, hasilnya itu adalah integral dari 0 sampai 2, 16 min 8x kuadrat plus x pangkat 4 dx. Kemudian kita integralkan. Hasilnya itu adalah 16x min 8 per 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 per 5. Batasnya dari 0 sampai dengan 2. Oke, kita coba hitung. Kalau masukin batas atasnya, nanti akan jadi 32 min 32 per 3 ditambah 32 per 5. Oh, sorry. Ini 64 maksudnya. 64 ya. Oke. Kalau masukin batas bawahnya nanti akan jadi 0. Jadi ya udah diemin aja. Oke, nanti kalau disederhanakan ini akan jadi 256 per 15 pi. Satuan volume. Jawabannya adalah ini. Ya, soal selanjutnya. Kali ini kita punya Y sama dengan 4 min X kuadrat di kuadran pertama terhadap sumbu Y diputarnya. Kalau yang tadi kan terhadap sumbu X nih teman-teman. Nah, sekarang kita bisa coba pakai lagi aja kurvanya. Tapi kali ini kita akan putarnya itu terhadap sumbu Y. Kita copy dulu mungkin. Atau kita coba gambar ulang, berarti mirip kayak yang tadi. Gitu ya. Oke, di sini berarti nanti sini 4, di sini min 2, di sini 2. Oke. Ini ya. Oke, kalau kuadran pertama di sini, teman-teman, berarti kita cuma lihat yang daerah sininya aja. Gitu ya. Nanti kalau diputar terhadap sumbu Y, kira-kira gambarnya juga ya mirip-mirip kayak gini sih sebenarnya ya.
gitu. Jadi kayak apa nih bisa dibilang kayak mirip-mirip rucut lah bentuknya ya. Nah, nanti ngitungnya itu berarti teman-teman ya cari jari-jarinya juga sih sebenarnya ya. Kalau kayak gini bentuk umumnya itu seperti ini. Integral dari C sampai D RY kuadrat gitu ya, DY. Nah, batas Y-nya itu kita bisa lihat ini dari 0 sampai dengan 4. Berarti jadinya pi integral dari 0 sampai 4. Fungsi terhadap Y-nya kita bikin dulu berarti. Ini nanti R-nya itu dalam Y bentuknya ya. Nah, bentuk kurvanya itu kan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Jadi kita harus bikin dulu bentuk X sama dengan ya teman-teman. Kalau kita lihat X kuadrat di sini akan sama dengan 4 min Y. Jadi yang langsung kita pakai aja 4 min Y-nya. Jadi 4 min Y-nya ini udah langsung dalam bentuk kuadrat, atau kalau mau teman-teman bikin biar mirip sama yang tadi, ini kan jadiin akar ya. Nanti akarnya ini teman-teman kuadratin juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau langsung ke dalam bentuk X kuadratnya itu sendiri nggak apa-apa, jadi 4 min Y deh. Oke, kita coba integralin yuk. Jadinya 4Y min setengah Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai dengan 4. Nah, kita lihat kalau masukin batas atasnya itu nanti akan jadi 16 dikurang 8. Kalau masukin batas bawahnya itu nanti jadi 0. Sehingga jawaban yang untuk nomor ini adalah 8. Ngomong-ngomong ini pakai cakram juga karena di sini masih nempel ya dengan sumbu putarnya. Gitu. Oke. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini kurvanya itu adalah X sama dengan Y kuadrat tambah 1 dan garis X sama dengan 3 terhadap X sama dengan 3 diputarnya. Ya, jadi kita lihat di sini mirip sama yang sebelumnya juga, karena bentuknya X sama dengan teman-teman, ini akan arah kemelengkungannya itu ke kanan ya. Oke, jadi kalau X sama dengan Y kuadrat itu cuma seperti ini doang teman-teman, persis di sininya. Kalau ditambah 1 berarti geser satu satuan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau di sketsa, kira-kira seperti ini gambarnya. X sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Nah, terus ada garis X sama dengan 3 kan. Berarti 3 itu di sini. Teman-teman tinggal tarik garis vertikal aja seperti ini. Nah, diputarnya ini terhadap garis ini juga, teman-teman. Jadi karena dia nempel kan daerahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga akan pakai metode cakram. Ya. Nah, ada jari-jarinya yang kita butuhin kan. Nah, teman-teman lihat cara nyari jari-jarinya itu seperti ini. Ini karena dia tidak diputar di sumbu koordinat. Oke. Kita lihat. Di sini kan X sama dengan Y kuadrat tambah 1 ya. Di sini. Sedangkan yang garisnya ini adalah X sama dengan 3. Nah, logikanya kalau kita nyari jarak yang di sini, itu adalah dikurangin aja. R-nya itu akan sama dengan 3 dikurang Y kuadrat tambah 1. Jadi sama dengan 2 min Y kuadrat. Nah, ini yang akan kita integralin. Kemudian untuk batas integrasinya itu dari mana? Itu ditentukan dari titik potong. Jadi mirip sama yang luas daerah. Jadi kita X sama dengan Y aja. Y kuadrat tambah 1 sama dengan 3. Y kuadratnya sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Maka volumenya itu adalah Pi integral dari min akar 2 hingga akar 2. Kemudian jari-jarinya kita kuadratin teman-teman. Jari-jari yang dipakai itu yang ini ya. Yaitu 2 min Y kuadrat dikuadratin terhadap Y ya, DY. Gitu. Terus kita coba bongkar dulu yuk. Jadinya ini masih dalam bentuk integral. Kalau dikuadratin jadi 4 min 4Y kuadrat plus Y pangkat 4 DY gitu ya. Oke, kemudian kita integralkan. Jadi 4Y min 4 per 3 Y pangkat 3 plus 1/5 Y pangkat 5 gitu ya. Dari min akar 2 hingga akar 2. Gitu. Nah ini jadinya Pi, batas atasnya kita masukin. Jadi 4 akar 2 min 8 akar 2 per 3 ditambah berapa itu berarti? Jadi 4 akar 2 per 5. Oke, kelar.
Kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya, kita masukin. Jadi min 4 akar 2 ditambah berarti ya, karena ini kan pangkatnya ganjil ya. Terus di sini minus, jadi tetap jadinya plus gitu ya. Akar 2 per 3, kemudian dikurang 4 akar 2 per 5. Kayak gitu. Ya. Oke, kemudian kita lihat nih. Di sini kan ada plus ketemu min jadi plus ya. Jadi 8 akar 2. Kemudian yang ini jadi min ya. Min 16 akar 2 per 3 gitu. Kemudian ditambah ya. Yang ketemu min plus jadi 8 akar 2 per 5. Oke, kemudian tinggal kita hitung aja. Semuanya itu sama-sama punya akar 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung, ini sama aja dengan nanti kalau dicek ini jadi 64 per 15 akar 2 pi satuan volume. Jawabannya adalah ini. Oke, soal terakhir di pembahasan kita kali ini, soalnya itu adalah Y sama dengan 9 min X kuadrat, terus ada garis Y sama dengan 5 juga, dan diputar terhadap garis Y sama dengan 5. Oke, kalau kita coba gambar lagi teman-teman. Oke, untuk yang ini 9 min X kuadrat berarti nanti titik potong terhadap sumbu Y-nya itu ada di 0,9 teman-teman. Ya, kita kira aja di sini 9, di sini min 3, di sini 3 gitu. Kita tarik ini. Kayak gitu. Ini Y sama dengan 9 min X kuadrat, kemudian ada garis Y sama dengan 5. Kira-kira di sini. Nah, diputarnya juga sama teman-teman terhadap garisnya itu sendiri. Jadi bidangnya itu atau luasnya itu kan nempel seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini jelas juga pakai metode cakram. Metode cakram itu adalah metode yang dipakai pas lagi SMA. Jadi kayak cuma fungsinya itu dikuadratin doang sebetulnya. Nah teman-teman coba lihat. Untuk ngitung jari-jarinya juga sama. Kita lihat jaraknya dulu gitu. Nah yang di atasnya ini kan Y sama dengan 9 min X kuadrat. Sedangkan yang di bawahnya atau si sumbu putarnya itu sendiri adalah Y sama dengan 5. Maka untuk jari-jarinya itu tinggal dikurangin aja teman-teman. Yaitu 9 min X kuadrat dikurangi 5, jadinya 4 min X kuadrat. Nah, batasnya dari mana nih? Oke, sama ya, berarti kita carinya itu pakai Y sama dengan Y. Jadi Y sama dengan Y, atau 5 sama dengan 9 min X kuadrat, jadinya X kuadrat sama dengan 4. Jadinya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi kalau kita turunin ke bawah nih, kira-kira. Di sini min 2, di sini 2. Gitu. Berarti volumenya itu adalah Pi integral dari min 2 sampai dengan 2. R-nya itu yang ini ya, berarti radiusnya ya. 4 min X kuadrat dikuadratin dx. Oke, berarti ini akan jadi apa? Pi integral dari min 2 sampai 2, kita kuadratin. Jadi seperti ini teman-teman. Baru kita integralin. Ya, jadinya 16X min 8 per 3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 per 5. Dari min 2 sampai dengan 2. Oke, jadinya kalau dimasukin 2, jadi 32 dikurang 64 per 3. Kemudian ditambah 32 per 5. Oke, dikurangin kalau batas bawahnya dimasukin. Ini kayak jadi cuma beda tanda gitu teman-teman. Ya, kita jodoh-jodohin ya. Ini min ketemu min kan plus. Berarti nanti tambahin aja jadi 64. Kemudian yang ini min ketemu plus masih min. Jadi dikali 2 aja. Dan yang terakhir ini min ketemu min plus. Jadi 64 per 5. Oke ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah 512 per 15 pi satuan volume. Oke Sobat Akademan, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.